Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfu'atud Darojah dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video pembelajaran kali ini saya akan memberi lihat bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif yang saya buat melalui aplikasi Adobe Plus. Berikut caranya. Terlebih dahulu saya buka media pembelajaran interaktif yang telah saya buat, yaitu seperti ini. Di sini saya membuat media pembelajaran pendidikan agama. Seperti yang kita lihat, di sini saya membuatnya sangat simpel, tidak terlalu banyak media-media tambahan yang saya gunakan, hanya saja gambar karakter kartun dan Al-Quran ini saja sebagai background depannya, dan background layarnya saja pun saya buat polos saja, yaitu putih. Langsung saja, yaitu kita lihat penggunaan pada tombol-tombol yang ada, yaitu yang ada ini seperti tujuan, materi, dan penjelasan. Baiklah, kita klik pada bagian tujuan. Jika kita klik bagian tujuan akan muncul seperti ini, yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan dari media pembelajaran ini adalah untuk memberi pemahaman dan pengetahuan lebih tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf, yang dijelaskan dalam isi kandungan surat An-Nisa surat 4 ayat 146, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 153, dan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 134, yaitu agar tercapainya kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam mata pelajaran pendidikan agama kelas 7 SMP. Nah, di sini juga kita agar memberi pemahaman yang lebih mudah untuk peserta didik. Langsung saja, kita di sini ada tombol home. Kita klik, berarti kalau kita mengklik tombol home tadi akan muncul pada layar pertama kita. Nah, selanjutnya yaitu kita klik pada bagian materi. Pada isi materi ini, yaitu isi materi pertama tentang Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 146 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasawmu billahi wa ahlasu dinahum lillahi wa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima, yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, baik, di sini ada dua tombol, yaitu next dan home. Jika kita klik pada tombol home, berarti kita akan kembali kepada layar pertama kita. Namun jika kita klik tombol next, maka berarti kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Di sini ada 3 tombol, yaitu home, back, dan next. Jika kita klik tombol home, berarti sama seperti tadi kita akan kembali kepada layar pertama. Jika kita klik pada tombol back, berarti kita akan kembali kepada materi yang pertama. Jika kita mengklik tombol next, berarti kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Kita next, yaitu materi yang selanjutnya yaitu tentang Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 134 yang berbunyi, Allazina yunfikuna fis-sarai wad-darai wal kadimina
القيد والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Di sini ada dua tombol, yaitu tombol home dan tombol back. Sama seperti tadi, jika kita klik tombol tombol back, berarti kita akan kembali kepada materi sebelumnya. Dikarenakan ini adalah materi terakhir di dalam tabel materi ini, berarti hanya ada tombol back dan home, tidak ada tombol next lagi. Jadi kita klik tombol home untuk kembali kepada layar pertama. Selanjutnya itu kita klik pada penjelasan. Baiklah, pada isi penjelasan kandungan ayat ini, yaitu yang pertama tentang surat An-Nisa, di mana yang berbunyi perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penjelasan di sini yaitu menjelaskan tentang isi kandungan pada setiap surat yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan cara yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak ataupun berpikir. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Dan yang terakhir, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Di mana di dalam surat An-Nisa ini menjelaskan tentang keikhlasan. Berarti dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan ikhlas, hanya karena Allah Ta'ala. Baik, ini sama seperti sebelumnya, ada dua tombol. Jika kita klik tombol home, berarti kita akan kembali kepada layar pertama. Kita klik tombol next. Di penjelasan selanjutnya yaitu kan tentang surat Al-Baqarah. Di sini ayat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang kesabaran. Berarti kesabaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika mendengar azan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersengkongkol untuk membolos. Kita harus sabar dalam menghadapi hal tersebut. Yang terakhir yaitu sabar dalam menerima dan menghadapi musibah, seperti ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Jadi jika kita diberi musibah dalam hal penyakit, kita harus sabar. Sama seperti sebelumnya, di sini ada 3 tombol. Jika kita klik tombol home, berarti kita akan kembali kepada layar pertama. Jika kita klik tombol back, berarti kita kembali kepada penjelasan pertama. Dan jika kita klik tombol next, berarti kita berada pada penjelasan selanjutnya. Di penjelasan ini yaitu perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari, di mana di dalam surat Ali Imran ini menjelaskan tentang perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita jalani, yaitu pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, tidak mendendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Jadi surat ini menjelaskan tentang hal untuk mudah kita memberi maaf. Sama seperti yang tadi, karena ini adalah bagian penjelasan terakhir, jadi tidak ada tombol next, ada tombol back untuk kembali kepada materi sebelumnya, dan ini adalah tombol home untuk kembali ke layar pertama. Sekian media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi pemahaman lebih bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.